Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Kali ini kita akan memasuki pembahasan konfigurasi tentang demand management dan MRP ya. Sekaligus kita akan bahas konfigurasi yang ada di planning proses dan MRP. Oke, di agenda kita yang demand management, kita akan membahas tentang define strategi group ya. Kemudian define strategi, lalu requirement type and allocate requirement class, dan terakhir adalah maintaining requirement class for peer. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah strategi group. Sebelum masuk ke strategi grup, kita bahas dulu yang define strategi ya. Apa yang dimaksud dengan define strategi ya? Dimana kita tahu kalau di planning proses itu ada yang dinamakan strategi. Strateginya ada dua, yaitu make to order dan make to stock ya. Artinya kalau make to order itu berarti material itu mengambil menggunakan stok yang ada untuk planningnya, sementara kalau yang make to order adalah menggunakan sales order atau SO untuk mengkonsum peer-nya. Oke. Nanti di define strategi ini yang utama ada dua ya, ada make to order dan make to stock, MTO dan MTS. Sedangkan strategi dari turunannya itu ada banyak ya. Nanti Anda lihat sendiri. Misalnya untuk make to stock dari 10, ada yang 10, ada yang 11 dan seterusnya ya. Oke, nanti masuk ke SPRO di production planning. Kemudian demand management, Anda masuk ke demand management, kemudian plan independent requirement, lalu ke planning strategi. Nah, di sini ada dua, define strategi dan define strategi group ya. Oke, sebagai contoh setelah Anda memilih define strategi, di sini saya highlight 10, 11, 20 dan 40. Misalnya 10 ya, ini 10 berarti strategi mid to stock production, di mana kombinasinya adalah kombinasi antara DM di sini berarti demand management sama customer atau SO. Untuk demand management kodenya adalah LSF ya, sementara untuk SO kodenya adalah KSL gitu. Nah, bagaimana penerapannya ini yang 10 ini dan strategi yang lainnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh yang grup ya, define strategi grup. Ini yang 10, kita fokuskan dulu ke yang 10, yang make to stock production. Di mana nanti kalau Anda masuk ke material management di MM02, 03 gitu ya, atau di MM01, di MRP 3 views, Anda lihat di situ ada planning strategi group 10. Nih, contoh misalnya ini 10 make to stock production. Artinya bahwa material ini nanti ketika dilakukan proses MRP, dia akan mengambil stok, akan mengkonsum dari stok yang ada dengan strategi 10 gitu ya. Oke. Dan define strategi group di SPRO-nya ada sama di sini ya. Jadi di bawahnya ada define strategi group, di atasnya adalah define strategi. Jadi yang dimaksud dengan demand management, dengan demand management itu ada dua strategi yang dijalankan di planning proses ya, yaitu MTO dan MTS. Oke. Kemudian untuk yang make to order, nah saya tunjukkan dulu yang make to order. Make to order biasanya kombinasinya adalah kalau ini kan LSF
KSL ya. LSF KSL itu yang make to stock production. Sedangkan yang make to order, nah di sini kebetulan 20 0 50 40, sebentar saya lihat dulu ya. Nah ini dia. Contoh ya, perbandingannya yang detail dari strategi yang make to stock itu yang 10 dia LSF, kemudian ini KSL. Kalau yang make to order di sini ininya kosong, tidak ada peer, tapi dia ada yang SO-nya ada K. Jadi di peer-nya itu tidak ada kode gitu ya, tidak ada kode khusus. Oke, dan nanti juga akan menyinggung yang kelas ya. Ini ada kelasnya ya. LSF ini kelasnya 100. Kalau yang lainnya, contoh yang kelas yang 11 itu ada kelasnya masing-masing. Nah, itu juga menjadi concern kita di demand management. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia requirement type and allocate requirement class ya. Jadi kalau Anda masuk ke SPRO, nanti lihat di production planning, demand management, plan independent requirement, ada requirement type atau requirement class ya. Di sini define requirement type and allocate requirement class. Jadi maksudnya itu kayak tadi seperti hubungannya ada requirement type yang LSF di mana ini adalah make to stock production. Dia kelasnya itu diindikasikan dengan 100 ya, 100. Ini adalah standarnya SAP ya. Jadi biasanya kita menggunakan standar dari SAP yang sudah ada. Sebagai summary saya gambarkan di yang ini, yang sebelah kiri gambar ini. Jadi kalau yang strategi 10 ya, yang strategi 10 itu rek DM. Tadi kan ada kombinasi ya antara rek DM sama rek CU. Jadi ini demand management, ini yang order atau SO. Kalau yang 10 itu dia LSF ya dengan kelasnya 100, requirement kelasnya. Kemudian kalau yang ordernya adalah KSL, yang rek customer ini adalah KSL gitu ya. Jadi strategi 10 itu kombinasinya adalah LSF dan KSL gitu ya. Lalu yang 40 nih, yang 40 strategi yang 40 itu adalah make to order. Kalau yang 10 kan make to stock production ya. Kalau yang 40 adalah make to order, maka kombinasi ininya apa namanya? Requirement type-nya itu adalah VSF ya untuk requirement demand management, dan requirement class-nya adalah KSV ya, KSV di mana kelasnya adalah 101 dan 050. Nah, satu hal lagi sebagai apa namanya yang perlu Anda ketahui, kode-kode ini, REC-DM ini, requirement demand management, ini Anda bisa lihat yang LSF ini, saya perjelas, bentar, saya perjelas, ini kurang jelas ya, ini gini aja deh. Oke, nah gitu ya, seperti yang di atas menunya ya. Jadi yang LSF ini adalah yang ini ya, untuk demand management, untuk peer, dan ini juga untuk peer, VSF. Sedangkan untuk SO-nya, untuk ordernya adalah KSL dan KSP ya. Nah, di mana kalau Anda membuat peer, plan independent requirement dengan tikot MD61, kemudian Anda refresh ya, Anda lihat di MD04 di kartu stok ya, maka material itu nanti peer-nya itu kodenya yang kalau dia dipasangkan 10 dia akan LSF gitu ya. Kalau dia dipasangkan 40 maka dia akan VSF. Di mana itu letaknya? Nah, ini sebagaimana saya udah jelaskan di sini. Di MM ya, di MM 02 atau 3 atau 1 ketika Anda menerapkan strategi grup 10 ya. Kemudian nanti Anda membuat planning ya di MD61, maka dia kodenya adalah LSF
ya. Yang ini LSF dan ordernya adalah KSL gitu ya. Itu pasangan itu adalah baku yang dari SAP, kita harus tahu aja letaknya di mana dan pasangannya. Nanti kalau Anda pengen tahu pasangan requirement customernya, ordernya, Anda masuk ke SO ya, SO. Di sales order itu tiketnya kalau nggak salah VA01. Nanti Anda masuk ke VA01. Jika material ini yang Anda buat untuk SO-nya, di SO-nya ya, material misalnya dengan strategi 10, maka dia di ordernya itu di kolom detailnya akan tertulis KSL gitu. Jadi dia pasangannya itu sudah ditentukan di dalam konfigurasi yang ini ya. Jadi yang 10 untuk peer LSF, untuk SO KSL gitu ya. Yang 40 juga begitu dan seterusnya. Jadi ini pasangan-pasangan ini sudah baku, sudah ada di SAP, kita tinggal menggunakannya aja. Oke, berikutnya adalah maintaining requirement class for peer. Ya, ini sama ya pembahasan yang tadi, ini detailnya. Jadi kalau Anda lihat tadi ada kelas-kelas gitu ya, kelas 100, kelas 101 dan seterusnya, ini make to stock production. Yang 100, maka PI-nya planning indikatornya adalah ini ya. Kalau 1 berarti net requirement planning, kalau yang 2 yang gross requirement planning, kalau yang 3 single item planning. Nah, ini di planning nanti kita tahu bahwa misalnya yang 100 yang dia indikatornya 1, planning indikatornya 1, berarti dia betul-betul murni net requirement planning. Jadi betul-betul dia murni mengambil mengkonsum dari stok gitu. Jadi kalau ada stok dia akan betul-betul mengambil dari stok. Lain halnya kalau misalnya yang 2 ya. Kalau nanti yang 2 seperti kayak 102 nih. 102 adalah gross requirement planning, ininya 2. Berarti dia mengambilnya adalah gross requirement planning ya. Berarti dia tidak mengambil stok, dia menunggu betul-betul dia akan mengambil dari peer. Kalau peernya misalnya 100, dia akan konsumnya 100 gitu. Walaupun ada stok. Jadi stoknya sama sekali diabaikan. Itu saja sih. Nanti untuk prakteknya memang harus Anda pahami di kelas tentang demand management agar ke konfigurasinya Anda tidak begitu bingung gitu ya. Kalau Anda sudah paham di demand management, permainannya di planning proses, maka konfigurasinya saya kira mudah gitu untuk mempelajarinya. Oke, kita lanjut ke MRP ya, Configuration Material Requirement Planning. Kita lihat bagaimana konfigurasi yang ada di MRP ya. Pembahasannya nanti seputar 6 range dari plan order, kemudian float, scheduling margin key, kemudian planning horizon dan error handling ya. Kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini tampilan dari carry out overall maintenance of planning parameter. Jadi kalau Anda masuk ke SPRO, sekarang kita ngomongin MRP ya. Nanti Anda masuk ke menu yang material requirement planning di sini. Kemudian plan parameter. Nah, di sini ada carry out overall maintenance plan parameter. Artinya kita bisa melakukan semua settingan MRP di sini ya, di maintenance dari plan parameter. Tentunya Anda masukkan plannya, nanti konfigurasinya akan diperlihatkan semua di sebelah kanan ini ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi menu dari konfigurasi dari MRP ya, semua settingnya ada di menu di carry out overall maintenance of plan parameter ya. Saya mengambil beberapa aja yang penting ya. Semua juga penting, tapi yang biasa dipakai ya. Misalnya ini number range. Number range itu setelah saya klik, maka number range, sorry bentar. Nah, number range maka dia akan muncul bagian-bagiannya. Coba besarkan dulu. Nah, dia akan muncul, sorry, astagfirullahaladzim.
Nah, ini ya. Setelah dibesarkan, coba kita besarkan. Nah, dia akan muncul penomoran dari plan order ya, assign number range dari plan order, kemudian reservasi, PR, MRP list dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Anda membuat menjalankan run MRP ya, tadi kan di awal Anda membuat demand, membuat planning proses dengan MD61 ya, yang KSL atau LSF gitu ya. Setelah itu Anda run MRP kan. Nah, setelah run MRP, maka akan dibuatkan apa yang disebut dengan plan order sebagai proposal. Nah, pengaturan penomoran plan order itu ada di MRP, di carry out of maintenance of plan parameter. Nanti Anda masuk ke plan order di sini, itu tampilannya diperjelas di sini ya. Nanti masuk lagi ke MRP, ini lebih jelas lagi di define number range for planning run ya. Ini sebagai contoh yang plan order, di sini ada interval, ada number range. Nah, penomorannya seperti ini. Ada 01, 02, 03, 04. Kalau yang 01 dia tidak ada yang tanda titik di sininya, menunjukkan dia sebagai standar otomatis dari penomoran secara otomatis gitu ya. Kemudian, bentar. Nah, ini kalau Anda lihat di MD04, nah jelas ya. Nah, ini yang saya tandain kuning ini adalah PLDORD, itu adalah plan order di mana nomornya adalah 0004669. Nah, itulah dia nomor dari plan order yang di-generate dari di counter dari sini, dari penomoran kalau ini 4722, kebetulan ini tidak match ya. Tapi prinsipnya dari sini ya, penomorannya dari plan order gitu. Oke, itu yang pertama adalah number range plan order. Kemudian yang kedua adalah float atau scheduling margin key. Apa yang dimaksud dengan float? Ini pasti ini kita masih membicarakan dari carry out of real maintenance ya, di menu-menu itu. Di menu-menu yang besar ini ya. Nah, di sini ada yang namanya float. Nah, yang ini ya, float. Kita lihat float. Nah, float ya. Ini artinya adalah scheduling margin key ya. Dimana kita tahu kalau di dalam pembuatan order itu, baik itu pada saat tanggal bikin maupun selesai bikin, ataupun tanggal rilis maupun selesai rilis, ataupun tanggal konfirmasi dan selesai konfirmasi, itu ada yang namanya scheduling ya, pengaturan jadwal order ya. Nah, pengaturannya itu kita bisa float di sini ya. Jadi di float itu tadi kita bisa atur misalnya ini 10 hari, ini days ya, menunjukkan hari. Yang ini before-nya adalah 2 hari, after-nya 1 hari, rilisnya 5 hari begitu. Sehingga nanti kalau Anda lihat di scheduling di MRP ini, di scheduling ada yang 03 ini ya, kalau Anda klik dia muncul tampilan ini, dan ini config-nya di sini ya. Di 00 kebetulan di sini kosong, sementara yang 001 kan ada tuh 10 1 2 5 dan 10 2 1 5 gitu ya. Anda pun bisa menambahkan misalnya untuk plan yang lainnya kodenya misalnya 0002, 003 dan seterusnya. Jadi nanti akan berefek di pengaturan scheduling margin key pada production order. Oke ya, jelas ya. Lalu berikutnya adalah planning horizon dan error handling. Apa yang dimaksud dengan planning horizon ya? Kita lihat. Nah, ini yang planning horizon itu maksudnya nanti ini apa namanya? Anda lihat di sama menunya semua di sini ya. Menunya semua di sini ya. Ya, saya membahas di sini karena MRP semua di sini menunya. Baik itu plot atau apa tadi error handling ataupun planning horizon ya. Kita teruskan ya. Yang planning horizon di sini dimasukkan plan sama planning horizon itu 100 menunjukkan jumlah berapa hari ya.
Nanti efeknya adalah ketika Anda membuat, di sini saya gambarkan di bawah nih ada LSF. LSF ini adalah kartu stok ya. Kemudian Anda buat planning misalnya gitu ya, buat planning dalam 1 tahun gitu ya, misalnya gitu ya, membuat planning dalam 12 bulan. Maka yang disuggest ketika Anda men-setup, mengatur untuk plan 1101 dengan 100 days, 100 hari, maka akan disuggest oleh MRP ya, oleh MRP hanya 3 bulan. 3 bulan berarti kan 90 hari ya. Jadi ya kurang dari 100 lah gitu. Yang kesananya tidak akan dibuatkan proposal gitu. Itu yang dimaksud dengan planning horizon. Oke, nanti Anda buktikan sendiri ya. Anda pasangkan di sini config-nya planning horizon, misalnya bikin 2 bulan atau 60 hari ya. Berarti sini 60 hari atau 2 bulan. Nanti Anda bikin planning, maka yang lainnya tidak akan muncul gitu. Yang lainnya maksudnya bulan-bulan, kalau Anda bikin setahun, yang muncul cuma 2 bulan gitu ya. Lalu bagaimana dengan error handling? Ya, kalau error handling ya, kalau ini adalah maksimum dari proposal. Di sini kan ada 99 hari, kebetulan ini tidak terbatas ya. Kalau kita asumsikan seperti yang tadi, misalnya 100 atau 60 hari, maka proposal yang akan dikeluarkan dia hanya sampai 100. Kalau misalnya Anda bikin planning setahun, kemudian Anda patok di sini misalnya 60 hari atau 100 hari, maka dia bukan error, dia tidak akan memberikan proposal gitu, sama sekali kosong gitu. Makanya error handling ini biasanya sih tidak dipasang gitu kan. Oke, saya kira itu pembahasan tentang MRP ya. Jadi nanti lebih banyaknya di menu tentang carry out overall maintenance of plan parameter ya. Nanti ada beberapa menu. Pada prinsipnya sih yang pokok-pokoknya itu biasa yang ada di MRP. Jadi kita sudah sampai ke error handling ya, udah semuanya. Jadi saya bisa simpulkan di demand proses atau planning proses ada strategi ya, ada pengaturan strategi dan kelas ya. Ini ada kelasnya. Kemudian di MRP dan ini ya kesimpulannya nih. Contohnya nih yang strategi yang 10, maka kombinasinya adalah RecDM sama RecQ-nya adalah seperti ini. Ini ada di table ini. Nanti Anda lihat sendiri. Begitu juga kelasnya ya. Kelasnya juga ada sendiri. Gitu. Yang pokok di PP adalah pasangan antara RecDM sama RecQ ya. Saya kasih tahu. Nah, yang pokok di PP justru kita harus pahami ini konsep ini ya. Konsep yang ada di pasangan ini karena di mana kita tahu bahwa namanya planning proses itu dua bagian besar aja sih, yaitu MTO sama MTS ya. Nah, di sini dia pasangannya. Pasti ada hubungannya dengan sales order ya, SO gitu. Oke, kemudian ini material MRP ya, MRP sudah. Dan terakhir sih sub kalender ya. Sub kalender ini sebenarnya tambahan aja ya, tambahan. Mungkin saya bisa jelaskan secara teorinya dulu. Jadi prinsipnya itu defining holidays, kemudian creating holiday calendar, baru defining factory calendar and assigning a holiday calendar to it. Jadi maksudnya nanti di SAP kalender ini Anda buat hari libur, misalnya hari liburnya adalah hari raya Idul Fitri, misalnya kalau belum ada ya di daftar hari libur itu, kalau belum ada Anda buat, kemudian dimasukkan di kalender ya. Ini namanya misalnya Idul Fitri, kemudian kalendernya tanggal berapa. Di kalendernya itu nanti kan ada muncul tahun, tanggal, bulan. Nah, itu kan bisa berbeda-beda ya. Kalender antara Masehi sama Hijriah kan beda. Nah, nanti ini yang dimaksud adalah kalender yang Masehi ya. Nanti Anda inputkan di situ tanggal berapa saja yang masuk sebagai hari libur Idul Fitri. Nanti setelah itu Anda buat factory calendar. Nah, ini factory calendar itu nanti Anda buat, kemudian Anda masukkan yang hari liburnya gitu. Tadi kan baru buat tuh hari liburnya Anda masukkan. Nah, nanti kalau Anda lihat di factory calendar, itu kita bisa melihat list-list hari libur itu
itu hari libur apa aja dan jatuh pada tanggal kalender tanggal apa aja ya. Nanti di sub kalender Anda bisa telusuri di subnet Weaver. Ini sebenarnya tambahan sih ya. Di subnet Weaver nanti Anda lihat gitu. Dan efeknya di PP tentu saja ini pengaruh di kalau Anda dilihat di work center kategori ya, di work center di work center group kategori nanti di situ ada namanya factory calendar ya, factory calendar yang dipakai seperti apa gitu. Nah, ini apa namanya? Konfigurasinya ada di sub calendar ini gitu ya. Oke, untuk sub calendar ini PR buat Anda, silakan ini Anda cari, Anda coba-coba sendiri ya. Saya hanya memberikan arahan, nanti silakan dicoba sendiri. Oke, saya kira pembahasan tentang konfigurasi demand management dan ini sudah cukup ya bersama sub kalendernya. Mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan stimulus buat Anda untuk mempelajari SAP ya, khususnya SAP PP modul mulai dari pembahasan awal sampai ke konfigurasi sudah saya paparkan semua ya. Tinggal nanti Anda praktek, Anda coba, Anda ulang-ulang lagi. Saya kira materinya sudah habis ya, sudah habis sampai ke konfigurasi ya. Karena rencananya saya akan menyusun lagi satu materi yaitu SAP QM Quality Management, dan ini juga merupakan suatu hal yang penting yang berdekatan dengan SAP PP sehingga Anda pun sebenarnya wajib untuk memahami QM karena tidak bisa dipisahkan antara SAP PP dan SAP QM. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini belajar dengan saya ya. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata saya atau arahan saya kurang jelas gitu ya, atau merasa tidak puas begitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena itu yang bisa saya sampaikan dan itu yang saya pahami gitu ya. Mungkin kalau Anda ingin belajar di konsultan lain ya dipersilahkanlah. Setidak-tidaknya saya membuka jalan nanti untuk pendalaman kembali ke Anda sendiri ya. Untuk pendalaman materi, untuk segala macamnya sih kuncinya sebenarnya dari praktek gitu ya. Praktek di SAP, kemudian dari arahan saya, pemahaman bisnis saya, mudah-mudahan sih praktek Anda itu betul-betul Anda ada di dalam naungan pemahaman bisnis saya, bisnis SAP yang saya ajarkan sehingga tidak ngeblank banget gitu ya tentang SAP PP. Oke, ini adalah pertemuan kita terakhir ya dari sekian banyak materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, appreciate banget dengan Anda untuk mau belajar SAP PP ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.